Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang good news di masa pandemi. Oke, pembahasan kita pada malam hari ini berbicara tentang peranan exercise atau gerak badan. Nah, Pengkhotbah 9 ayat 18, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Itulah sebabnya Tuhan memberikan rencananya yang terindah bagi kita, yakni mendidik kita untuk hidup sehat sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi manusia kemudian lebih suka tidak hidup sehat, kemudian nanti jika sakit mulai mencari cara untuk mengobati. Jadi God's plan itu to educate dan man's plan itu to medicate. Jadi kabar baik tentang kesehatan, good news itu adalah to educate. Jadi atau bisa dalam bahasa ilmu kedokteran yang lagi top sekarang, baru berkembang kira-kira 30 tahun terakhir ini, yakni lifestyle medicine. Jadi bagaimana gaya hidup itu mendidik kita untuk mengubah banyak hal yang di dalam dunia modern ini telah menyebabkan begitu banyak penyakit termanifestasi. Oh, ini nggak jalan saya punya. Oke, boleh. Ya. Jadi inti daripada gaya hidup kabar baik atau good news adalah percaya kepada Tuhan. Itu yang utama. Ya. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan makanan, memberikan air, memberikan udara, olahraga, tidur, sinar matahari, dan bertarak. Dan inilah poin-poin yang kita telah bahas dari malam ke malam, dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang olahraga. Jadi sehat yang sempurna adalah kondisi kodrati manusia pertama saat diciptakan Tuhan. Ya. Manusia sempurna sebelum ada dosa ditempatkan Tuhan di Taman Eden, di lingkungan yang serba sempurna. Saya mau beri catatan kembali sebelum nanti pada hari Sabat sore saya membahas tentang nutrisi. Ya. Lingkungan di Eden itu adalah lingkungan serba sempurna. Termasuk pertumbuhan tanaman. Nah, semakin hari dunia ini semakin gersang, tandus, diracuni oleh bahan kimia melalui pemupukan yang anorganik, kemudian eksploitasi yang berlebih-lebihan pada lahan sehingga lahan terbuka untuk pemukiman, untuk fabrikasi dan sebagainya, dan ini bukan lingkungan yang serba sempurna. Itulah sebabnya dunia tumbuhan juga mengalami kemerosotan. Contoh misalnya faktor pembatas yang ada di alam. Vitamin B12 hampir tidak ditemukan lagi pada tanaman darat, kecuali pada beberapa jamur dan makanan yang difermentasi. Tetapi pada tanaman laut, beberapa ganggang mengandung vitamin B12 yang cukup signifikan. Sehingga ini menjadi faktor pembatas bagi orang vegetarian yang mengkonsumsi makanan tumbuh-tumbuhan. Dan ini berdampak pada kesehatan. Dan kita akan membahas lebih jauh tentang itu.
Namun dosa memasuki sejarah manusia sehingga kesempurnaan itu hilang. Seluruh dunia mengalami kemerosotan dan segalanya berubah. Pohon mulai menggugurkan daunnya, buah menjadi busuk, kembang mekar kemudian layu. Binatang mulai saling memangsa untuk mendapatkan makanannya. Manusia juga mulai memangsa hewan dan manusia menjadi fana, tua, menderita sakit dan meninggal. Jadi kita akan membahas lebih panjang lebar mengenai hal nutrisi ini pada hari Sabat sore. Tubuh bagaikan sebuah mobil yang membawa kita sampai ke tujuan. Banyak orang kurang menyadarinya. Mobil satu-satunya yang paling berharga adalah mobil yang sementara dia gunakan, yaitu tubuhnya. Mengapa? Kita boleh mempunyai cita-cita mulia, tujuan agung, semangat yang besar. Tetapi jika mobil mogok di tengah jalan, maka perjalanan akan tertunda, bahkan kemungkinan gagal mencapai tujuan. Semua orang menyadari bahwa menderita suatu penyakit dapat menjadi penghambat terbesar untuk mencapai tujuan hidupnya. Yang kadang-kadang atau sering di dunia modern ini, kesadaran itu muncul setelah sakit. Bahkan ada yang juga nggak sadar-sadar padahal sudah sakit. Itulah sebabnya maka penyakit mereka bertambah parah. Mereka mengabaikan mobil satu-satunya, ya, yang membawa mereka kepada cita-cita mulia. Tapi memang kalau kita tidak memiliki cita-cita mulia dalam hidup ini, kita sering mengorbankan kesehatan kita. Sebab yang kita kejar adalah kesenangan, kemudian kita berakhir di pembaringan orang sakit. Tubuh yang sakit dalam pengertian ketidakseimbangan sistem biologi adalah akar dari kemalasan, kebodohan, tidak produktif, ketidakbahagiaan, penderitaan, kemiskinan, gelombang agresivitas, dan banyak penyakit sosial. Inilah dunia kita dengan realitas kabar buruknya. Ini fakta tapi bukan substansial, sebab Tuhan punya kabar baik. Oke, nah kabar baik dari Tuhan berikutnya, kita telah mempelajari open air, kita telah mempelajari excellent rest, water and sunshine. Kita akan pelajari pada malam ini adalah daily exercise. Mobil sport yang paling baik pun jika disimpan sewaktu dijalankan akan tersendat-sendat. Kita diciptakan Tuhan untuk bergerak karena dengan bergerak daya tahan, kapasitas kerja dan pertumbuhan otot meningkat. Cardiac output meningkat sebanyak 40%. Denyut jantung menurun dan mengembali sampai tingkat normal dengan cepat setelah gerak badan. Tekanan darah menurun, khususnya jika sedang tinggi dan pengaruhnya bertahan sampai 2-6 hari setelah gerak badan. Wow, ini luar biasa ya. Banyak orang tekanan darah tinggi di dunia modern. Karena duduk tidak bergerak di dalam bilik, ruang tertutup, hanya AC, sinar lampu, tidak sinar matahari. Udara kotor dipolak-balik, diputar, pulang ke rumah, ruang tamu punya AC, kamar tidur juga punya AC. Jadi kapan dia hirup udara bersih? Dan kapan dia kena sinar matahari? Kemudian, kapan dia bergerak? Ini problem manusia modern. Dan itulah sebabnya penyakit gaya hidup, non-communicable disease, data PBB terakhir pada tahun 2018, nanti ada data lagi tahun 2023. Nah, data terakhir, 71% yang membunuh penduduk dunia
adalah penyakit gaya hidup. Lebih banyak dari yang dibunuh oleh virus corona. Dan kita takut sekali pada virus corona sebab kematian terjadi mendadak dalam 2 minggu sampai 3 bulan. Itu yang paling lama bertahan dalam kondisi koma, akhirnya meninggal juga. Tapi kita lupa pada kematian yang disebabkan oleh penyakit gaya hidup yang berlangsung perlahan-lahan, menghabiskan tenaga vital kehidupan, menghabiskan masa-masa produktif, dan menghabiskan biaya, termasuk biaya dari pemerintah. Kita akan bahas lebih lanjut pada besok. Di antara banyak faktor risiko yang mempengaruhi perkembangan kardiovaskular sebagai penyakit pembunuh nomor 1 di dunia, yang data pada tahun 2018 membunuh sekitar 19 juta penduduk dunia. Pasti kalau ada data lebih baru pasti meningkat, nggak pernah itu turun. Penyakit jantung di dunia nggak pernah turun. Sebab orang belum berhenti makan daging, itu persoalan. Orang belum berhenti makan margarin dan mentega, itu persoalannya. Tapi saya mau bahas gaya hidup yang tidak banyak bergerak, yang ditandai dengan rendahnya aktivitas fisik secara konsisten. Sekarang diakui sebagai penyumbang utama kesehatan kardiovaskular yang buruk. Jadi, saya mau sampaikan, ya, ini data ilmiah, cuma kalau saya menggunakan bahasa ilmiah, tapi saya nanti sebentar akan sampaikan hasil-hasil riset itu. Dan mencantumkan semua catatan kaki, maka ruang untuk teks ini menjadi terbatas. Mengapa saya harus tegaskan? Prediktor penyumbang utama kesehatan kardiovaskular yang buruk adalah gizi dan gerak badan. Ya, bukan stres. Saya tahu di masa pandemi ini banyak orang pergi ke sana kemari, seminar tentang hati yang gembira adalah obat. Saya mau katakan itu membelokkan amanat Tuhan di akhir zaman ini. Sebab kalau hanya hati dan gembira dan Anda menjadi permisif makan apa saja dan duduk diam di rumah, Anda akan mati dengan serangan jantung. Walaupun hatimu damai dan sentosa. Iya. Jadi saya perlu tekankan berulang-ulang, sebab Alkitab berkata sebelum kedatangan Tuhan penyesat itu ada di mana-mana, termasuk di dunia ilmiah. Tadi sebenarnya saya mau masukkan seluruh data-data ilmiah ini, tapi terlalu banyak, hampir 300 referensinya untuk saya masukkan. Jadi saya sudah coba-coba kasih masuk, tapi teksnya menjadi terbatas. Sebab satu muka teks ini kadang-kadang ada 10 referensi yang harus masuk. Sebab saya menggodok intisarinya itu. Akhirnya ya oke, saya tidak sedang mempresentasikan ini di masyarakat ilmiah. Jadi ya kalau ada yang mau bertanya ini boleh kita diskusi head to head. Dan membawa semua jurnal ilmiah. Jadi aktivitas fisik dikaitkan dengan manfaat kesehatan yang luar biasa luas dan risiko kardiovaskular disease CVD itu yang jauh lebih rendah. Beberapa penelitian jangka panjang studi longitudinal telah menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas fisik dikaitkan dengan penurunan semua penyebab kematian dan dapat sedikit meningkatkan harapan hidup. Efek yang sangat terkait dengan penurunan risiko pengembangan penyakit kardiovaskular dan pernapasan. Saya akan bahas nanti besok dietnya. Konsisten dengan gagasan ini, angka kematian di antara pria dan wanita telah ditemukan berbanding terbalik dengan tingkat kebugaran kardiorespirasi. Jadi waktu kita bergerak, ya terjadi itu kardiorespirasi. Seiring dengan ventilasi pernapasan bertambah dan kardiak output itu meningkat. Jadi output dari jantung. Bahkan dengan adanya prediktor lain dari kematian kardiovaskular seperti merokok, hipertensi, dan hyperlipidemia sudah dibandingkan. Bahkan faktor
prediktor kuat itu seperti merokok, hipertensi, hiperlipidemia, itu kolesterol dan trigliserid tinggi. Jika dibandingkan dengan diet dan aktivitas fisik, mereka tertinggal di bawah sebagai faktor resiko tertinggi untuk membunuh dengan serangan jantung. Jadi saya berharap jika Anda mendengar ini, ya, pertanyaannya, masih punyakah waktu Anda mendengar dongeng? Selain itu, tingkat kebugaran yang lebih baik pria dan wanita segi bagian dapat membalikan peningkatan tingkat kematian karena semua penyebab mortalitas kardiovaskular disease yang terkait dengan indeks massa tubuh yang tinggi. Jadi resiko kardiovaskular itu bermuara pada obesitas. Dan saya sudah sering membahas itu. Dan obesitas ini hanya bisa diturunkan dengan diet dan gerak badan, bukan hati yang damai. Walaupun hati Anda damai, Anda makan terus duduk di depan TV, dan kerja sementara ngemil, Anda nggak pernah olahraga, tinggal di bilik tertutup, Anda akan mati dengan serangan jantung. Itu sederhananya. Jadi, ya begitulah, saya lihat santer sekarang. Jadi gabungan antara New Age movement, ya New Age, mirip-mirip itu. Mereka juga mengajarkan vegetarian, mereka mengajarkan lain-lain, mengajarkan hati yang damai, mengajarkan meditasi transendental gelombang alfa. Ya. Sementara beredar, saya diundang masuk ke kelompok mereka untuk jadi pembicara, tapi saya nggak mau terlibat di situ. Bahkan guru besarnya di Bali saya sudah ketemu. Itu guru besarnya. Kita pernah berbincang-bincang. Ya. Kemudian saya katakan, ada meditasi kontemplasi yang diajarkan Alkitab saya, yaitu berdoa dan merenungkan firman Allah. Saya tidak perlu meditasi duduk diam. Ya, orang merasakan ada peningkatan kesehatan waktu hormon stres kurang. Jika gara-gara stres, tingkat depresi, maka tubuhnya memproduksi cytokine jahat yang memediasi terjadi inflamasi, peradangan. Kemudian dia merasa pegalinu, badannya nggak enak, nggak nyaman, dan sebagainya. Ya, waktu orang mereduce tingkat stresnya dengan meditasi. Tapi bagi orang Kristen, pertanyaan saya, kenapa meditasi dengan hanya mendengar nafas Anda, menurunkan gelombang otak ke gelombang alfa, ada kemungkinan setan bisa masuk di situ, dan Anda pikir itu Roh Kudus. Tapi roh gentayangan. Kenapa tidak meditasi masuk ke teks Alkitab, merenungkan lebih dalam? Ya. Dan meminta tuntunan Roh Kudus, meditasi dan kontemplasi dalam berdoa yang lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, oke, itu bukan pembahasan, tapi saya singgung di sini. Oke, sudah tadi ini diulangi lagi ya. Selain pembentukan kembali metabolik dan molekuler, olahraga juga dapat meningkatkan adaptasi fungsional jantung yang pada akhirnya dapat meningkatkan curah jantung dan mengurangi resiko aritmia. Salah satu saya ini. Saya dulu sampai sudah aritmia karena terlalu banyak duduk, kurang bergerak. Studi klinis telah menunjukkan bahwa individu terlatih memiliki peningkatan sistolik dan fungsi diastolik. Jadi darah keluar dan kembali ke jantung itu meningkat jika kita bergerak. Oke. Sebab kita diciptakan untuk bergerak. Saya belum menggunakan kata olahraga ya, bergerak dulu. Ya. Exercise, bergerak. Sebab olahraga nanti ditafsirkan olahraga permainan. Host ada yang antri itu. Tolong dicek. Oke. Sudah, Sir. Oh, sudah ya. Oke. Ya. Malam ini memang ada waiting room. Saya singgung sedikit karena tadi malam ada yang pakai screen good news,
tapi saya tidak kenal orangnya, dan juga dia menghimbau untuk berkonsultasi dengan orang tersebut. Bagi saya itu tidak gentleman, sebab saya tidak kenal. Kemudian menggunakan screen saya, Good News. Nanti orang pikir itu tim saya. Jadi harusnya kalau dia menghimbau konsultasi, nggak apa-apa di sini misalnya. Tapi harus tampilkan wajah asli, gitu kan. Supaya orang kenal, dan jangan bawa konsep Good News ini. Sebab saya punya murid hanya medical missionary, dan saya kenal anak-anak medical missionary adalah anak-anak yang jujur, yang tidak menggunakan kamuflase seperti itu. Ya, itulah boleh dikatakan adalah anak-anak idealis saya gitu. Yang lain tuh saya nggak punya murid. Sebab di waktu yang lalu nama saya pernah dibawa-bawa oleh sekelompok orang dan beredar di WA, dan akhirnya saya menjadi tertuduh, dipikir bahwa itu yang saya ajarkan. Tapi sekarang hilang dengan sendirinya sih, saya nggak berusaha untuk tegen mereka dalam bahasa Belanda, yaitu mengajukan gugatan atau membantah apa yang mereka katakan, sebab saya pikir di medsos itu percuma. Itulah sebabnya malam ini Bapak Ibu Saudara-saudari, mohon maaf ada waiting room untuk memeriksa siapa yang akan bergabung, supaya kita jujur sama jujur. Oke. Saya tidak menjadi keberatan kalau Anda mau promosi di sini, mengundang orang untuk berkonsultasi masalah kesehatan dengan Anda, itu sah-sah saja di alam demokrasi, dan setiap orang berhak untuk memilih. Ya. Tapi tidak boleh menggunakan atribut saya jika saya tidak kenal dan tidak pernah berdiskusi dengan saya untuk hal itu. Oke, kita lanjut. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa kepatuhan pada program latihan intensitas tinggi selama 2 tahun mengurangi kekakuan ventrikel kiri. Anda tahu ventrikel kiri, bilik kiri itu yang memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau otot di situ kaku, ya Anda punya jantung empot-empotan, bagaimana dia bisa memompa darah ke seluruh tubuh? Hanya perlu 2 tahun latihan. Para peserta parubaya yang sebelumnya banyak duduk, ini parubaya loh, bukan orang muda. Ini yang luar biasa dari studi ilmiah tentang olahraga. Penelitian menyarankan bahwa sampai pada batas tertentu memulai olahraga, bahkan di usia lanjut dapat efektif dalam membalikkan perubahan struktural dan fungsional dalam sistem kardiovaskular yang terkait dengan penuaan dan atau keadaan penyakit seperti gagal jantung dengan fraksi ejeksi yang dipertahankan. Jadi kombinasi antara diet dan olahraga itu terbukti sekali dalam lifestyle medicine. Dengan olahraga jantung tentunya. Ya. Berikut tentang diabetes. Hubungan antara lipid darah dan kesehatan kardiovaskular sangat dipengaruhi oleh sensitivitas insulin sistemik. Dan resistensi terhadap pensinyalan insulin diketahui meningkatkan perkembangan penyakit jantung, sebagian dengan mengubah profil lipid darah. Jadi orang sudah vegetarian, tapi sakit jantung juga. Termasuk saya punya masalah di jantung karena kekurangan B12, kekurangan mineral tertentu, metil tetrahidrofolat. Ya. Karena ya saya banyak duduk dan ada waktu tertentu memang sayurnya tinggal itu-itu juga gitu loh. Tidak bervariasi, dan saya lupa mensuplementasi dengan metilkobalamin, vitamin B12 untuk donor metil,
Saya kekurangan magnesium dan kekurangan zinc. Dan ya itu, karena kalau di rumah tersedia. Tapi waktu saya di perjalanan, membuat seminar dan sebagainya, ya kadang-kadang hotel tidak menyediakan, restoran-restoran terdekat tidak menyediakan, jadi ternyata itu mempengaruhi. Dan kemudian saya punya warisan diabetes, tapi ya sudah terkendali. Sekarang tidak ada lagi. Ya. Nah jadi, kalau orang nggak makan daging lagi, kenapa bisa penyakit jantung? Itu pula dari hal ini. Sensitivitas insulin sistemik itu dipengaruhi. Ya, karena dia kurang bergerak dan dia terlalu banyak karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi. Saya akan bahas lebih jauh besok hari. Resistensi adiposit terhadap efek insulin, yaitu adiposit ini adalah sel-sel lemak. Dan penurunan pengambilan glukosa menyebabkan peningkatan pelepasan asam lemak bebas dan produksi pelepasan trigliserid yang lebih besar dan VLDL oleh hati, very low density lipoprotein. Lipoprotein dengan densitas yang sangat rendah, ini molekul-molekul besar. Selain itu terjadi penurunan HDL. Harusnya untuk ADL itu harus meningkat dan LDL harus turun dan VLDL. Nah, dan trigliserid, jika rasio itu menjadi besar, maka rasio itu menjadi lebih kecil, maksudnya maka omset kardiovaskular itu meningkat. Jadi kalau cek periksa profil lipid darah, Anda harus ke lab dan minta rasio antara HDL to LDL. Dan itu yang penting Anda harus cek, bukan hanya HDL saja dan LDL. Jadi jika itu terjadi, apa yang terjadi? Maka akan terjadi pengangkutan kolesterol balik dan mendorong pembentukan plak aterosklerotik, yaitu plak-plak pada dinding pembuluh darah. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa individu dengan diabetes mellitus tergantung insulin dan non-insulin dependent, tidak tergantung insulin, telah meningkatkan sensitivitas terhadap insulin dan meningkatkan kontrol glikemik setelah pelatihan atau olahraga. Saya punya pasien yang sudah parah. Kemudian saya mengajarkan itu di 2007. Kemudian kita menjadi teman baik sebab dari semua yang saya ajarkan, ya hanya dia yang begitu menurut sampai diabetesnya hilang. Wah, dia sampai akhirnya lebih hebat, dari mulai jalan sampai jalan 10 kilo tiap hari sampai 10 kilo. Meningkat terus setelah 2 tahun. Badannya menjadi slim, tidak gunakan obat diabetes lagi, hanya atur makan dan olahraga. Dan gula darahnya normal. Padahal telah menggunakan obat diabetes bertahun-tahun. Memang telah ditemukan bahwa bahkan satu intensitas rendah 50% VO2 maksimum atau 350 kilokalori yang dikeluarkan. 350 kilokalori itu kira-kira 6.600 langkah kalau langkah saya. Kira-kira saya lihat, saya ukur dia bakar 3.350 kilokalori. Itu 50% cuma. VO2 max. Hasil latihan secara signifikan meningkatkan sensitivitas insulin dan serapan asam lemak pada pemeriksaan hari berikutnya. Bagaimana kalau dia tingkatkan 100% VO2 max? 700 sampai 700 kilokalori per hari, bahkan sampai 1000. Maka Anda akan tinggalkan Anda punya obat diabetes. Itu kabar baik sebenarnya. Tapi sayang, penderita diabetes di Indonesia orientasinya obat pertama. Baru kemudian bukan gerak badan dia, tapi dia olahraga permainan 1 minggu hanya 2 kali, 3 kali. Bukan itu yang dimaksudkan. Ini harus tiap hari. Dan jalan cepat 1 jam itu
6.600 langkah itu saya sudah coba sekitar 350 kilokalori. Apalagi kalau Anda jalan di matahari. Pakai tutuplah, Anda punya kepala tutup dengan topi, taruh handuk yang sedikit basah, orang Manado bilang ampas tebu itu lingkar di leher supaya agak dingin dan Anda mulai jalan. Studi pada model latihan hewan menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas fisik dapat meningkatkan sensitivitas insulin di jaringan adiposa, jaringan lemak, otot rangka, dan endotel. Nah, itu sudah reference ke 46 sampai 49. Yang merupakan kontributor utama resistensi insulin sistemik pada individu dengan diabetes tipe 2. Jadi luar biasa ya. Jadi problem pada orang diabetes tipe 2 itu adalah sensitivitas insulin. Insulin masih ada tapi tidak sensitif, tidak bisa buka pintu di sel untuk memberi makan. Karena mungkin telah tertipu dengan lemak jenuh. Lemak jenuh telah merubah itu membran lipoprotein dan transfat di sana sudah menduduki. Karena menggunakan karena makan kue transfat, margarine. Itu problem. Jadi yang dapat menurunkan tekanan darah saat istirahat. Karena itu di waktu orang berolahraga tekanan darah dia naik, apalagi jarang berolahraga. Ya. Tapi nanti semakin sering berolahraga, lama-kelamaan tekanan darahnya akan turun menjadi lebih baik. Dari studi intervensi terkontrol secara acak menemukan bahwa olahraga teratur, sedang hingga intens berolahraga dilakukan 3-5 kali per minggu menurunkan tekanan darah dengan rata-rata 3,4 sampai 2,4 mm Hg. Nah, riset yang lain mengatakan bahwa walaupun tampak itu kecil, bahkan penurunan 1 mm Hg tekanan darah pada orang darah tinggi, pada tekanan sistoliknya dikaitkan dengan 2,3 kali lebih sedikit gagal jantung pada orang kulit hitam dan 13,3 lebih sedikit pada orang kulit putih per 100 orang per tahun, 100.000 orang per tahun. Ini hasil riset, hanya turun 1 mm Hg. Bagaimana kalau karena sudah olahraga yang intens? Sekarang apa hubungan dengan sistem imun? Olahraga memiliki efek yang menyebar pada sel-sel pertama, sel pembunuh alami, natural killer cell, neutrofil, monosit, sel T regulator, supresor, serta keseimbangan semua jenis sel T dipengaruhi oleh olahraga, dan hal itu mendorong lingkungan antiinflamasi yang sehat. Itulah arti penting di zaman pandemi ini. Orang kelebihan kalori, kelebihan berat badan, duduk diam di rumah karena di PHK atau bekerja hanya separuh waktu. Stres kan? Nah, orang stres itu cenderung makan kue, gabin, mari, biskuit, coklat, minum soft drink. Tambah besar lagi badannya. Sistem imunnya makin lemah. Jadi ya ada kemungkinan kalau terpapar, sebab yang jadi persoalan sekarang adalah virus ini kan bikin kelimpungan memang. SARS-CoV-2 ini still, sehingga lebih banyak orang tanpa gejala atau pembawa jarak jauh. Contoh, suami bekerja, dia nggak ada gejala, OTG, tapi dia infeksi ke istri dan infeksi ke anak-anaknya. Kemudian istri meninggal. Dan itu terjadi di Amerika sekarang telah dituntut. Karena itu Amerika sementara membuat undang-undang, banyak perusahaan akan bangkrut. Pengajuan tuntutan sudah dibuat. Banyak orang yang menuntut perusahaan. Karena ayah mereka bekerja, pulang ke rumah bawa virus, ayah tidak apa-apa tapi ibu mereka meninggal. Ibu bekerja, pulang ke rumah bawa virus, tidak ada gejala, anaknya meninggal. Nah, di Amerika ada undang-undang yang bisa disu gitu. Ini bakal banyak bangkrut-bangkrut ini. Tinggal bagaimana. Ya, itulah.
COVID yang mengharu birukan ini. Karena ya sistem imun orang itu nggak sama gitu kali. Ya, tapi sebenarnya bisa dicek gejalanya. Ada orang dia bilang penciumannya normal, tapi bisa dicek. Ada 2 hal yang dia nggak bisa cium dari bahan alami. Itu tanda dia positif, bahkan sebelum di swab. Tapi ya kalau saya ngomong yang begini-begini kan takutnya nanti jadi ribut, jadi problem. Jadi saya nggak mau publikasi lah. Yang penting saya mau sampaikan adalah pada topik ini, berolahragalah moderat konstan. Setiap hari wajib, bukan cuma makan sehat. Wajib olahraga di bawah matahari. Sebab sistem imun menunggu itu, bukan hanya menunggu mikronutrien. Dia tunggu untuk bergerak. Mengurangi stres. Mental yang paling umum dari olahraga adalah menghilangkan stres. Olahraga hingga berkeringat dapat membantu Anda mengelola stres fisik dan mental. Olahraga juga meningkatkan konsentrasi norepinefrin, zat kimia yang dapat memoderasi respon otak terhadap stres. Bergerak berkeringat, ini dapat mengurangi stres dan meningkatkan kemampuan tubuh Anda mengatasi. Di masa pandemi, jangan berkurung di rumah, berolahraga. Masalahnya kan orang nggak tahu bahwa dia stres. Hans Selye, pakar stres dunia, katakan memang stres itu tanda hanya bisa lihat di tics, gerakan yang tidak sewajarnya. Kalau sekarang tics itu sudah berkurang karena ada handphone kan. Jadi Anda kalau tiap hari hanya lihat-lihat WA, Instagram, WA, kemudian Facebook, dan kemudian nonton-nonton dan sebagainya, Anda stres. Kalau dulu nggak ada alat ajaib itu tics. Ya, rambut sudah disisir, digaruk kepala. Kalau perempuan rok betul dia putar-putar, dia perok. Kalau laki-laki dia pejas rapi, dia ator-ator kerak, periksa-periksa kancingnya, tangan masuk keluar di saku, jalan bolak-balik keluar kiri kanan. Sekarang kan orang stres itu terkamuflase karena ada WA, ada Facebook dan sebagainya. Kenapa banyak orang WA-WAan dan Facebook-Facebookan? Itu orang stres. Tapi kan ya itu salah satu tics. Gerakan-gerakan seperti itu dan ya itu menjadi ventilasi semua. Gitu kan. Tapi tidak produktif. Ada orang WA produktif, dia dagang di WA gitu. Dia dagang di fanpage, di Facebook, itu cerita lain. Otaknya berpikir kan. Tapi yang lain kan cuma ngomong ngalor ngidul. Meningkatkan kekuatan otak. Penelitian telah menunjukkan bahwa latihan kardiovaskular dapat membuat sel otak baru dan meningkatkan kinerja otak secara keseluruhan. Wah ini, saya juga baca penelitian ini antara percaya nggak percaya gitu. Jadi bukan dia menambah sel otak ya. Di sini mungkin mereka keliru, tapi membangun jalur sinapsis baru. Ya. Mungkin bahasa di penelitian ini. Jadi kan kita punya otak itu bahkan sampai kita meninggal mungkin hanya dimanfaatkan 2-20%. Sepinter-pinternya Anda gitu. Karena itu saya menghimbau kepada kita semua. Saya sendiri belum tahu berapa banyak saya manfaatkan otak saya. Tapi sudah diriset. Orang yang paling jenius pun seumur hidupnya hanya memanfaatkan 20% dari otaknya, 80% terkubur. Karena itu saya mengembangkan dari anak-anak tanpa sadar multiple intelligence. Saya suka semua hal. Ya. Nggak ada sains yang saya nggak suka. Itu latihan. Sebab setelah saya tahu penelitian ini, saya merasa sangat bersalah jika saya mati dan menguburkan 80% hard disk dan memori itu nggak terpakai. Sama seperti Anda beli HP dengan spesifikasi tinggi. RAM 6 GB.
memori 128 GB. Tapi Anda cuma main Facebook dan WA di HP itu. Itu kan pemborosan, buang uang itu. Dan buang baterai. Seperti Anda beli laptop. Anda beli laptop 16 GB RAM. Anda beli hard disk-nya itu 1 tera. Iya kan? Anda beli dia punya graphic card Nvidia GeForce misalnya yang paling tinggi. Tapi Anda nggak pakai ngetik-ngetik gitu. Itu pemborosan namanya. Padahal harganya itu udah masuk-masuk 20 juta. Padahal dengan harga 4 juta Anda udah dapat laptop hanya untuk ngetik-ngetik, bikin PowerPoint dan sebagainya. Jadi seperti itu otak kita gitu. Ya. Karena itu saya katakan walaupun nggak ada ukuran-ukuran jenius dan pemenang hadiah Nobel sebelum Nobel laureat itu ada, ya. Orang zaman dulu tuh pintar-pintar. Bayangkan mereka belum mengenal tulisan, bagaimana mereka mengingat sesuatu itu? Hanya modalnya di otak itu. Ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya ada orang berumur 600 tahun sekarang masih hidup ya. Bagaimana pintarnya dia? Sebab dia hidup dari masa lampau itu, memiliki warisan genetik yang kuat. Dan otaknya itu pasti luar biasa. Oke, jadi kita dapat meningkatkan kinerja otak kalau kita berolahraga. Sebuah studi yang paling baru tahun 2019 menunjukkan bahwa olahraga berat meningkatkan kadar protein yang diturunkan dari otak, BDNF, yang dapat membantu pengambilan keputusan, pemikiran lebih tinggi, dan pembelajaran. Oke, jadi olahraga ini dapat membuat orang punya otak jadi otak super. Mencegah penurunan kognitif. Seringnya bertambah usia, otak kita menjadi sedikit keruh karena penuaan dan kondisi degeneratif seperti penyakit Alzheimer, membunuh sel-sel otak, merusak banyak fungsi otak yang penting. Meskipun olahraga dan diet memang tidak dapat membalikkan proses orang yang sudah Alzheimer, hal itu dapat membantu menopang otak Anda dari penurunan kognitif yang dimulai setelah usia 45 tahun. Jadi bisa dihambat supaya nggak lebih buruk Alzheimer-nya. Olahraga juga meningkatkan bahan kimia yang mendukung dan mencegah degenerasi hipokampus, bagian penting otak Anda untuk memori dan pembelajaran. Kalau itu sudah mengalami degenerasi, maka ya kita sudah mulai menua dan demensia. Di Amerika beberapa saya punya klien ya demensia. Kelihatan biasa-biasa saja, tapi dia mulai ngomong itu yang diulang-ulang, sudah mulai demensia. Mempertajam daya ingat. Aktivitas fisik yang teratur meningkatkan memori dan kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru. Jadi kalau sudah makan sehat, tapi mengingat itu kurang kencang, itu berarti kurang olahraga. Jadi mesti olahraga. Olahraga hingga berkeringat meningkatkan produksi sel di hipokampus yang bertanggung jawab untuk memori dan pembelajaran. Untuk alasan ini, penelitian telah menghubungkan perkembangan otak anak-anak dengan tingkat kebugaran fisik mereka. Jadi anak-anak itu, kalau anak-anak kecil biar mereka lari-lari. Dan kesalahan terbesar di dunia modern ini memberi mereka gadget. Sehingga mereka lebih banyak duduk dan menonton. Nanti sampai besar dia kerja juga di gadget lebih besar, laptop namanya. Akhirnya kemudian dia cepat pikun di usia 40-50 serangan jantung, tidak sampai 60 meninggal. Itulah kemerosotan penduduk dunia modern. Dan banyak yang gadget-gadgetan itu udah bunuh diri di Jepang, Korea, sekarang Cina juga. Sudah mulai sering. Anak disuruh berprestasi, tapi dia nggak ada waktu lari-lari gitu. Dari kecil dikasih di kursi roda, dibopong gitu loh. Dipeluk-peluk, disayang-sayang.
gitu. Sampai besar juga, dikurung-kurung, tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini. Nah, bagaimana otaknya bisa berkembang? Otak itu berkembang, dan saya menyadari mungkin saya punya multiple intelligence karena orang tua saya di waktu anak-anak. Kita mau minta mainan disuruh bikin sendiri. Nggak ada mainan dibeli, bikin sendiri. Sampai satu waktu bikin mainan dari kayu, gergaji dan sebagainya. Dan masih umur 12 tahun saya dipaksa oleh ayah saya untuk membuat kamar saya sendiri. Susun bata, bikin sendiri koseng pintu dan jendela. Umur 12 tahun. Ya. Saya diberikan dasar teknik dan dia mengawasi. Dan ayah saya instruktur militer. Saya susun pertama bata itu, kemudian dia melengkung. Sampai di rumah saya sudah capek-capek, udah naik, sudah mau 2 meter, ditendang, dirubuhkan, disuruh kupas lagi, tumbuk lagi itu spesinya itu, ditambah semen sedikit, kemudian besok susun lagi. Dia ajar lagi, begini cara susun. Jangan cepat-cepat. Besok makin masih bengkok, dia terobohkan lagi. Begitu saya dilatih. Sampai kemudian saya menyukai hal-hal teknik. Ya. Elektronika saya suka, mesin saya suka, bangunan saya suka. Saya suka. Hanya satu. Bermain alat musik saya nggak pernah melatih diri. Jadi zaman anak-anak itu kita bermain, berolahraga, kejar-kejar burung, kejar layang-layang, main benteng-benteng itu, main wah pokoknya lari-lari lah, nggak ada sampai banyak luka dan sebagainya. Ya namanya anak zaman dulu gitu. Dan sayang saya melihat anak-anak sekarang dibuat orang tuanya seperti itu. Mau jadi apa gitu. Anak-anak itu. Dia mungkin berprestasi tapi otaknya itu panas. Tidak lama kemudian dia pikun. Pintar tapi umur 40 stroke, umur 40 degenerasi saraf. Buat apa gitu. Sekolah pinter-pinter, pulang dokter, cuma pakai 5 tahun kemudian stroke, pakai 5 tahun degenerasi saraf. Seperti itu. Kekuatan otak berbasis olahraga tidak hanya untuk anak-anak. Olahraga juga dapat meningkatkan daya ingat di kalangan orang dewasa. Sebuah studi tahun 2006 menemukan bahwa lari sprint meningkatkan retensi kosakata di antara orang dewasa sehat. Jadi orang dewasa sehat dicek dulu, dikasih kartu yang ada kata-kata, dikasih waktu supaya mereka hafal. Mereka cuma bisa hafal sekian persen setelah dikasih lari sprint, kemudian suruh kembali. Beberapa menit kemudian setelah pernapasan normal disuruh hafal lagi kartu itu. Meningkat. Mereka hafal apa kata-kata yang ada di kartu itu. Luar biasa kan? Studi yang lebih baru 2018 menemukan bahwa orang dewasa tampil lebih baik dalam tes memori setelah latihan ringan dalam waktu singkat. Jadi kalau anak-anak mau ujian, jangan kurung dia di kamar, suruh belajar, membaca. Suruh belajar tuh tiap hari. Waktu dia pulang, jangan ditunda. Di waktu ujian, kasih dia jalan-jalan berolahraga di udara terbuka. Nanti dia ingat semua itu. Banyak saya sudah kaji ini. Semasa saya masih guru. Anak-anak belajar sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam. Besok pagi dia stres, dia lupa semua apa yang dia udah belajar dan sudah hafal semua. Tapi waktu ujian dia pukul-pukul kepalanya nggak bisa keluar karena hormon stres. Otaknya kekurangan antioksidan. Ya. Dia kurang berolahraga. Tingkatkan zat kimia bahagia. Olahraga menyebabkan tubuh Anda memproduksi endorfin yang memicu perasaan bahagia dan euforia. Karena itu lihat kalau orang olahraga. Bahkan sudah lelah ketawa-ketawa gembira. Lihat anak-anak kalau banyak berolahraga. Mereka lebih happy gitu loh. Tapi kalau dikurung di kamar sama seperti anjing yang diikat gitu. Anak-anak bisa meraung-raung nanti. Nah, penelitian telah menunjukkan bahwa pada orang dengan depresi berat, olahraga dapat meningkatkan kemungkinan remisi hingga 22% dengan mengedarkan endorfin. Jadi obat bagi depresi bukan telan obat. Nanti gila benar tuh.
Ya tentu pada batas tertentu harus. Kami, saya pernah katakan kemarin-kemarin bahwa kita pernah diminta jadi satu tim ahli di intervensi untuk orang narkoba di Yayasan Dulos, dan kita beri mereka olahraga dan melihat perkembangan. Mereka yang berolahraga sampai durasi 1 jam 1 hari, karena mereka masih muda dan dikelilingi di tempat terbuka, mereka lebih cepat meninggalkan ketergantungan pada narkoba dan obat pengganti, ya, dan mereka lebih happy gitu daripada mereka yang mengurung diri di kamar. Berolahraga selama 30 menit beberapa kali seminggu dapat langsung meningkatkan suasana hati Anda secara keseluruhan. Oke, hanya perlu 30 menit berolahraga. Dan kalau saya mau kembangkan lebih lanjut, barangkali ada banyak percecokan di rumah tangga antara orang tua dan anak, antara suami istri, disebabkan karena kurang berolahraga. Semua sibuk bekerja, pulang udah capek, masih nonton TV lagi. Masih balas-balas WA, Facebook. Akhirnya persoalan sepele, emosi itu bisa naik. Meredakan kecemasan. Dalam sebuah studi kecil tahun 2018 terhadap orang-orang dengan diagnosa gangguan panik, olahraga sedang hingga berat secara teratur menyebabkan penurunan kecemasan yang lebih besar. Jadi olahraga berat, kecemasan lebih turun lebih cepat daripada olahraga ringan. Ada hubungan dengan ini. Membantu mengelola kecanduan. Otak melepaskan dopamin, bahan kimia penghargaan, sebagai respon terhadap bentuk kesenangan. Dan olahraga bisa memicu gelombang dopamin. Kalau orang tidak berolahraga, maka dia tertarik pada alkohol dan obat-obatan dan kafein, kopi. Karena itu juga siklus penghargaan otak ini disebabkan oleh zat-zat adiktif ini. Ya, menyebabkan adiksi. Maka ada penghargaan yang diberikan oleh dopamin sehingga dia merasa senang. Gitu kan? Tapi kalau orang berolahraga, dia akan lebih mampu untuk tidak menjadi adiksi. Jadi olahraga tersedia untuk orang-orang saat mereka pulih dari kecanduan. Jadi orang kalau mau lepas adiksi terhadap zat tertentu, salah satu selain nutrisi diperhatikan olahraga. Saya mau kisahkan. Ya. Bagaimana saya mau berhenti merokok dulu waktu saya terima pekabaran Advent. Saya tahu ini benar. Tapi saya merokok 4 bungkus. Dari pagi bangun tidur, kalau bangun tidur jam 7 saya sudah mulai merokok. Bentul 16, isinya 16 batang. Ya. Sesudah itu sudah nggak enak bentul 16. Saya merokok apa? Jarum filtra. Sesudah itu udah nggak enak jarum filtra. Saya merokok gudang garam. Dan kalau sudah malam semua nggak enak, saya merokok Jisamsu. Sampai 2 kali kamar saya terbakar karena Jisamsu turun di situ. Waktu itu saya masih seorang penatua, ya, di salah satu gereja. Sampai ibu saya kapak itu kamar sebab sudah penuh asap. Saya menangis berusaha untuk berhenti, tidak bisa berhenti. Tapi waktu saya jadi Advent, apa yang saya buat? Sampai jam 1 malam saya macul di halaman. Itu menolong saya. Kemudian saya makan begitu jeruk nipis, makan papaya, makan nanas, saya makan buah-buahan. Dan kalau keinginan merokok itu muncul, saya macul. Padahal sains ini saya belum tahu. Tapi waktu kemudian saya merasa saya mengalami kemajuan lebih besar, saya mulai catat, ini mesti ada sainsnya. Saya mesti cari sainsnya ini. Ini pasti ada hubungan antara olahraga dan kecanduan dan adiksi. Jadi saudara, Anda punya adiksi terhadap makanan tertentu yang tidak menyehatkan, kuncinya olahraga. Makan makanan yang menyehatkan dan olahraga, adiksi Anda akan hilang. Tapi kalau Anda lebih banyak duduk, maka Anda akan serang roti dan biskuit yang ada di meja dan es krim. Itu sudah pasti. Aktivitas fisik dapat mengalihkan perhatian orang dari mengidam saat mereka mencoba berhenti merokok. Dan saya rasakan itu. Ya. Penggunaan alkohol yang berlebihan mengganggu banyak orang, proses tubuh termasuk ritme sirkadian. Akibatnya, orang yang menggunakan alkohol, kafein, pokoknya zat-zat adiktif itu mengalami gangguan tidur. Menjadi sukar tidur kalau mereka nggak minum.
Sebab tadi reseptor otak melepaskan dopamin ini. Baru yang berikut, tingkatkan relaksasi dan tidur berkualitas. Olahraga ringan bisa setara dengan pil tidur bahkan untuk penderita insomnia. Berolahraga 5-6 jam sebelum tidur meningkatkan suhu tubuh Anda. Ketika suhu tubuh Anda turun kembali ke normal beberapa jam kemudian, ini memberikan sinyal kepada tubuh Anda bahwa sudah waktunya untuk tidur. Perasaan mengantuk yang nikmat setelah berolahraga dapat membantu Anda untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Saya kadang-kadang sukar tidur, saya berolahraga. Waktu berolahraga, saya merasa tidur lebih nyenyak. Dan kalau berolahraga, nikmatilah alam bebas yang menyenangkan. Temukan olahraga luar ruangan yang sesuai dengan gaya Anda. Apakah mau panjat tebing gunung, lintas alam, kano, atau jogging di taman? Bahkan berjalan jauh melalui padang rumput yang hijau dan pemandangan yang indah dapat menyehatkan tubuh dan pikiran Anda. Ditambah lagi vitamin D dari berjemur dapat mengurangi risiko untuk mengalami gejala depresi. Dan berolahraga, penelitian menunjukkan pekerja yang meluangkan waktu untuk olahraga teratur lebih produktif dan memiliki lebih banyak energi daripada rekan-rekan mereka yang lebih banyak duduk. Anda ingin lebih produktif dalam bekerja, berolahragalah. Akhirnya, saudara, meningkatkan kepercayaan diri. Pada tingkat yang paling dasar, kebugaran jasmani dapat meningkatkan harga diri dan meningkatkan citra diri positif. Orang merasa suasananya dia menjadi lebih segar, lebih fresh. Terlepas dari berat, ukuran, jenis kelamin, atau usia, olahraga dapat dengan cepat meningkatkan persepsi seorang tentang daya tariknya. Latihan berolahraga, apakah itu senam atau tadi seperti di alam, adalah cara Anda untuk mengingatkan diri Anda betapa bugar Anda, dan orang banyak merasa dia menjadi lebih tampan, lebih cantik. Akhirnya, saudara-saudara, kita sudah melatih fisik kita, tapi firman Tuhan pada malam hari ini, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah, eusebia, itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ibadah di sini bukan sekedar ritual Anda ke gereja. Kata gerika, eusebia, yang diterjemahkan ibadah itu dalam bahasa Inggris adalah godliness, kesalehan. Piety toward God. Jadi kekudusan. Jadi itu artinya beribadah seperti itu. Jadi waktu kita melatih diri kita beribadah, artinya latihan kesalehan. Hidup saleh, hidup kudus yang berkenan kepada Tuhan. Bukan sekedar ritual datang di gereja, dan di era pandemi gereja tidak dibuka, seperti kehilangan orientasi. Jadi marilah kita melatih fisik kita, dan berlatih dalam kekudusan. Sewaktu kita datang lebih dekat ke hadirat Tuhan, diimpartasi oleh kasih-Nya melalui pekerjaan Roh Kudus, maka kita semakin hari semakin menjadi orang saleh. Saudara, Tuhan memberkati kita.